Pemirsa, 8 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kemayoran, Jakarta Pusat ditangkap polisi beserta barang bukti senjata tajam. Pelaku yang sebagian masih di bawah umur ini ditangkap saat bersembunyi di dalam rumah di kawasan Kemayoran, Cempaka Putih, dan Johar Baru. Sekarang kamu pegang celurit, sekarang celuritnya mana? Ini nggak tahu. Kamu kasih siapa? Polisi mendatangi rumah terduga pelaku tawuran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan seorang remaja 19 tahun. Penyisiran dilakukan polisi tak jauh dari lokasi kejadian di kawasan Kebon Kosong. Meski sempat bersih tegang, polisi berhasil menangkap 4 pelaku di rumah masing-masing. Penyisiran dilanjutkan polisi hingga ke kawasan Cempaka Putih dan Johar Baru untuk menangkap 4 terduga pelaku lainnya. Yang mana? Ya, coba kamu lakukan. Ini. 4 pelaku lain berhasil ditangkap beserta barang bukti senjata tajam. 8 terduga pelaku yang sebagian besar remaja beserta barang bukti senjata tajam dibawa polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 1 dari 8 pelaku tawuran telah ditetapkan sebagai tersangka utama yang menewaskan seorang remaja di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tawuran antar kelompok remaja ini terjadi karena telah membuat janji kesepakatan di media sosial. Bibi korban tak kuasa menahan emosi dan memukul pelaku tawuran saat digiring petugas Satreskrim Polsek Kemayoran. Wanita ini tak terima nyawa keponakannya melayang. Saat kejadian, korban yang sedang membuang sampah menjadi sasaran pelaku. Tawaran antar kelompok remaja ini terjadi karena telah membuat janji kesepakatan di media sosial. 8 remaja pelaku tawuran ini ditangkap di rumah masing-masing dengan barang bukti 7 senjata tajam. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka utama dan terancam 12 tahun penjara. 7 tersangka lain masih diperiksa polisi. Kita amankan ada 8 nih. Tetapi pelaku utamanya ada atas nama WS. Ini rata-rata masih di bawah umur. Kita penanganannya juga akan sesuai dengan aturan, yaitu pemeriksaan di bawah umur atau anak. Diduga karena sopir mengantuk, truk tanah menabrak toko aki di Balaraja, Tangerang, Banten. Kerasnya benturan membuat toko berlantai 2 ini ambruk dan menimpa sopir truk yang membawa serta istri dan anaknya. Sopir truk dan anaknya terluka parah sementara istrinya tewas. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi istri sopir truk yang terjepit di ruang kemudi setelah truk yang dikemudikan suaminya menabrak toko aki di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan toko dan terhimpit ruang kemudi truk. Wanita 45 tahun ini akhirnya bisa dievakuasi setelah dikerahkan alat berat forklift untuk menegangkan badan truk yang menjepit korban. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Sementara sopir truk Heri Setiawan dan anaknya berusia 10 tahun mengalami patah kaki dilarikan ke rumah sakit. Truk yang melaju dari Balaraja, Tangerang menuju Serang, Banten hilang kendali, menghantam toko diduga karena sopir truk mengantuk. Membawa istri dan anaknya diduga karena lelah atau mengantuk hingga out of control sehingga menabrak 2 warung di belakang sampai dengan hancur dan kemudian truknya tertimpa oleh bangunan yang dari warung tersebut di atasnya. Jadi istrinya meninggal atas nama Kukun. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, Aima Rani, iNews melaporkan. Diduga karena pengemudi mengantuk, sebuah mobil menyeruduk gerobak pedagang pempek dan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan Penjaring, Jakarta Utara. Pedagang pempek tewas, 2 orang pembelinya terluka parah.
Sebuah mobil yang melaju kencang menyeruduk gerobak pedagang pempek di pinggir jalan kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sempat terseret sejauh 3 meter, pedagang pempek keliling itu tewas dan 2 pembelinya luka parah. Gerobak korban hancur berantakan. Selain gerobak, kencangnya laju mobil pelaku juga menghantam sepeda motor yang parkir di komplek pertokoan. Menurut saksi, pengemudi mobil beralasan mengantuk. Dia mobil nganter pasien katanya, keadaan ngantuk. Keadaan ngantuk? Iya. Korban ada berapa orang? 2. Ini meninggal bang. Yang satu meninggal, yang satu koma. Di dalam mobil tadi ada berapa orang bang? 1 orang. 1 orang. Pengemudi beserta mobilnya dibawa polisi unit Laka Lantas Wilayah Penjaringan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan berkendara sendirian di jalan sepi saat malam hari. Seorang pengendara motor menjadi korban begal saat pulang kerja di Kembangan, Jakarta Barat. Ditodong pistol, korban hanya pasrah saat 3 pelaku membawa kabur motor metiknya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pengendara motor terjatuh setelah ditendang pelaku begal di Jalan Haji Kancil Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pelaku menodongkan pistol hingga membuat korban pasrah saat motor metiknya berplat nomor B4255BVA digasak pelaku. Menurut korban, 3 pelaku mengendarai sepeda motor sudah membuntutinya sejak ia pulang kerja. Saat kejadian, di lokasi sedang sepi. Masih keadaan kencang tuh mas, mau nendang. Saya mepet kiri, udah ada trotoar Alfamart situ. Ya saya nyerempet itu, kena nyerempet, jatuh. Pas saya berbalik ke dia, arah dia udah nodongin pistol. Oh, dia bawa senjata. Berapa orang, Mas? 3 orang, 2 motor. 2 motor. Ya, yang di belakang tuh yang nggak boncengan itu nodongin pistol. Udah terus Mas langsung nyerahin aja. Ya, saya udah pistol udah nyerah aja. Korban telah melaporkan kasus begal ini ke Polsek Kembangan. Polisi masih mengejar pelaku begal motor sadis yang melukai korban. Dari peristiwa ini, berikut tips agar tidak menjadi incaran begal motor di jalan raya. Jangan berkendara di jalan sepi sendirian, upayakan berkelompok terlebih saat malam hari, serta tidak membawa barang berharga yang mencolok, mengundang orang untuk berbuat jahat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda ditangkap polisi saat berpesta minuman keras di Ciracas, Jakarta Timur. Di jaket salah satu pelaku ditemukan ganja kering yang diakui pelaku didapatkan dari seseorang di Lapas Cipinang. Lu buka! Lu buka dewek. Buka, taruh sini. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggeledah 6 pemuda yang sedang berpesta minuman keras di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Saat digeledah, di jaket salah satu pelaku ditemukan kotak rokok berisi bungkusan ganja kering siap pakai. Udah, taruh situ, taruh situ. Taruh situ. Seorang ibu memarahi anaknya yang ditangkap polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendapat kiriman ganja dari seseorang di Lapas Cipinang. Tim Raja Wali mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Susukan Ciracas kedapatan para pemuda yang sedang menongkrong. Ketika tim Raja Wali menghampiri pemuda-pemuda tersebut, mereka telah melakukan minum minuman keras. Lalu kami memeriksa semua pemuda tersebut dan kami mendapatkan salah satu dari pemuda tersebut membawa narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam bungkus filter. Keenam pelaku dibawa ke Satuan Narkoba Polres Jakarta Timur. 1 diantaranya diperiksa intensif terkait asal narkotika. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang mahasiswa tewas tenggelam saat berenang dan meloncat di objek wisata Curug Batu Black di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga korban tersedot pusaran air hingga terjepit di bebatuan. Seorang mahasiswa pengunjung objek wisata Curug Batu Black di Desa Santana Mekar, Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tenggelam saat berenang di areal curug. Korban Saiful Miftah, 21 tahun warga Panglayungan, ditemukan terjepit bebatuan di dasar curug sedalam 4 meter. Dari hasil olah TKP dan memeriksa saksi, polisi menduga korban terbawa pusaran arus air dan kehabisan nafas. Saat kejadian, korban berenang bersama 3 temannya. Dia lagi loncat terus turun, terus dia masih bisa bangun. Ke atas lagi, masih ke atas lagi, masih senyum. Video juga ada, masih senyum. Terus udah gitu saya arahin kamera saya ke air terjun, saya balik lagi, dia udah nggak ada. Tapi terus masih ada lagi. Terus udah gitu saya another video, karena itu saya stop, saya mainin video lain. Saya udah ngeliat sepupu saya, terus nggak lama si Memetnya help gitu. Padahal di lokasi pengunjung dilarang berenang. Memaksakan diri. Nggak boleh. Karena memang bahaya atau gimana? Ya bahaya. Bahayanya seperti apa? Airnya seperti Pusaran. ya ada pusaran gitu. Jadi kesedot gitu ini. Kesedot. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Cisayong untuk kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sukajo Tasikmalaya untuk divisum. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.